Kabar duka yang mendalam tengah menyelimuti Indonesia pasca pesawat Sriwijaya Air rute penerbangan Jakarta-Pontianak dikabarkan hilang. Hingga akhirnya pesawat dengan kode SC182 ini dikonfirmasi jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Hingga kini berbagai pihak masih melakukan penyelidikan penyebab pasti jatuhnya pesawat. Berdasarkan data manifest pesawat yang diproduksi tahun 1994 itu membawa 62 orang, terdiri atas 50 penumpang dan 12 kru. 6 kru aktif Sriwijaya antara lain Kapten Ahwan, Kopilot Diego Mamahit, Yulian Andika, Oki Bisma, Mia Tresetiani, dan Gita Lestari. Duka dirasakan keluarga maupun teman dari kru Sriwijaya Air, salah satunya Amelia Aziza. Mantan pramugari Sriwijaya ini sangat terpukul atas kepergian rekan yang pernah terbang bersamanya beberapa bulan lalu. Malam ini On Cam Every Night akan mengobrol dengan Amel sapaannya mengenai sosok mereka di matanya. Langsung aja yuk kita sapa. Halo Amel, apa kabar? Alhamdulillah baik, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik juga. Lagi sibuk apa ini? Alhamdulillah lagi urus bisnis kecil, masih bisnis clothing, bisnis makanan. Oke, berarti lebih ke wirausaha gitu ya? Iya, kewirausaha sih. Amelia Bashir, sedikit cerita dong sejak kapan kamu bekerja di dunia penerbangan sebagai pramugari? Aku bekerja di dunia penerbangan itu mulai dari tahun 2014. Waktu itu aku pertama kali join di Garuda Indonesia. Kemudian aku 2 tahun di sana, memutuskan untuk resign, mengundurkan diri. Karena waktu aku masuk, itu aku belum pakai jilbab. Nah, setelah tahun di sana, aku pakai jilbab. Tahun kedua mulai berat karena setiap duty harus buka jilbab dan pakai seragam itu kan. Akhirnya aku memutuskan buat keluar tahun 2015. Kemudian tahun 2017 aku mulai join di Sriwijaya Air karena airlines yang mengizinkan pakai jilbab kan waktu itu hanya Sriwijaya Air. Setahu aku hanya Sriwijaya Air dan Nam Air. Oke. Nah, terus saat ini kamu masih di Sriwijaya Air atau udah resign? Kadarullah sih 2 bulan yang lalu karena pandemi ini, jadi perusahaan itu benar-benar besar-besaran mengurangi karyawan. Jadi setiap karyawan yang kontraknya habis itu nggak ada yang diperpanjang, termasuk saya gitu. Jadi 2 bulan yang lalu lah persisnya kontrak habis, kemudian tidak diperpanjang oleh Sriwijaya dan sekarang bisnis sendiri gitu. Berarti pandemi virus corona ini tuh kayak berdampak banget ya di dunia penerbangan. Sangat sih, sangat. Hampir dari bukan hanya cabin crew ya, tapi ground staff, pekerja yang di bandara lah gitu. Itu hampir merasakan dampaknya dan eee, pengurangan karyawan itu sangat banyak, dari 800 sekian lah untuk cabin crew, itu cuma dibutuhkan sekitar 200, jadi 600 lebih itu semua dihentikan. Wow, cukup turut berduka cita ya Amel atas musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Iya, terima kasih terima Amel kasih. bisa ceritakan siapa aja sih rekan kamu yang berada di pesawat Sriwijaya Air SC182 ini? Untuk yang bertugas waktu itu di SC182, itu ada Kapten Afwan, kebetulan saya pernah terbang dengan beliau, kemudian ada Mas Diego sebagai co-pilot, saya juga pernah terbang dengan beliau, kemudian senior flight attendant, itu yang menjadi manajer lah, mengawal cabin crew lah istilahnya gitu kan, menjadi leadernya, itu ada Mas Andika, kemudian ada Mas Oki Bisma, ada Mia, dan juga Gita, Mbak Gita. Oke, nah saat pertama kali nih mendapat kabar pesawat mereka hilang kontak, kamu mendapat informasi pertama kali dari siapa dan kapan dan jam berapa kalau kamu masih ingat? Jadi belakangan ini kan saya sering bolak-balik rumah sakit nih untuk jagain tante saya. Kebetulan itu bangun tidur banget, pulang di rumah sakit tidur. Kemudian saya lihat grup nih. Jadi saya punya grup batch. Jadi saya ini kan jatuhnya experience flight attendant. Di grup itu ada forward informasi bahwa telah hilang pesawat SC182. Itu yang pertama langsung ini sih langsung
Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang pertama saya lihat itu siapa krunya gitu. Saya kan selalu kalau flight itu kan selalu ada nama kru-kru yang bertugas hari itu. Ya. Namanya DCR kan. Saya udah di-share DCR di grup itu, saya lihat nama-namanya. Kemudian saya baca, ya seperti yang saya sebutkan tadi nama-namanya, ya saya kenal semua gitu. Yang terutama sih Mia sih, karena 2 bulan yang lalu waktu saya last flight itu saya ditemani Mia gitu. Ya cuma langsung Mia gitu, kayak mimpi aja gitu. Sampai sekarang pun kalau ingat ya selalu nangis. Kalau sholat pun nih yang terbayang adalah wajah-wajah mereka gitu. Karena saya pernah terbang bareng dengan semuanya dan saya kenal gitu. Nah, respon awal kamu gimana saat mengetahui peristiwa ini? Apakah kamu kayak nggak nyangka atau gimana? Shock sih. Pertama shock, kemudian waktu itu kan di forward itu kan jangan dulu kasih informasi ke siapa-siapa karena ini masih di apa namanya, diselidiki sama perusahaan gitu kan. Tapi nggak lama kemudian langsung berita di TV langsung banyak. Emang kayak gitu kan nggak bisa dibendung ya informasi seperti itu. Langsung shock, saya langsung coba telepon teman-teman yang saya sering terbang. Ya kita nangis bareng lah, telepon tuh langsung telepon berlima gitu. Langsung nangis, langsung gimana nih, bener nggak gini-gini. Dan kebetulan banget saya punya teman deket yang baru saja nggunain pesawat itu. Jadi waktu saya teleponan itu ada teman 2 senior saya yang saya sering banget terbang bareng, teman baik. Itu baru aja turun dari pesawat itu, kemudian bertemu sama kapten, sama Mas Diego, sama yang lainnya, karena kayak tuker kru gitu. Jadi kru yang baru selesai duty itu mereka turun, yang kru yang 182 ini naik. Jadi mereka sapa-sapaan gitu ya, halo mas, saya flight, karena udah nggak salaman lagi kan karena pandemi ini. Udah mereka naik, nggak lama kemudian berapa jam, berapa menit mereka dapat info itu. Jadi mereka benar-benar yang masih nangis itu cerita gitu. Kalau kamu masih ingat, itu kan kalau nggak salah 14.40 hilang kontaknya. Nah, kamu dapat informasi itu sekitar pukul berapa? Aduh, jam berapa ya? Mungkin sekitar 4:30 ya atau jam 5, lupa deh. Oke. Pokoknya udah sore gitu. Maghrib itu nyetel berita sudah setel TV, lihat berita udah ada beritanya. Udah ada. Berarti sebelum berita dari TV atau dari media lain mencuat, kamu udah dapat informasi ini ya? Sebenarnya saya nggak tahu sih itu jam berapa karena informasinya kan hanya forward di grup ya. Gitu. Jadi pas saya lihat setel TV itu udah ada beritanya gitu. Jadi emang saya baru baca gitu. Iya, jadi pas saya hidupin juga udah ada beritanya. Nah, dari ke-6 kru Sriwijaya Air SJ182 yang terbang ke Pontianak, Amel lebih dekat dengan siapa? Apa dengan Mia yang kamu bilang tadi habis flight sama dia 2 bulan yang lalu? 2 bulan yang lalu? Terbangnya sebenarnya sih kalau sahabatan ya hanya teman baik dengan semuanya, maksudnya sering terbang bareng gitu. Tapi kalau untuk deket banget, ya untuk duty sih ya dekat gitu, teman dekat gitu, karena beberapa kali terbang, nggak sekali 2 kali gitu, terbang flight luar negeri, flight Cina, flight domestik itu seringnya sama Mia gitu. Dan kebetulan juga waktu last flight juga sama Mia gitu, sering ngobrolnya sama Mia, sering masih follow-followan sosial media sama Mia gitu. Ya paling deket mungkin sama Mia sih. Tapi sebelum kamu tahu kabar Mia jadi korban nih, apakah sebelumnya Mia tuh ada story-story yang gitu atau ada aktivitas sosial media yang dilakukan Mia? Enggak sih, karena kalau lihat Instagramnya Mia beberapa hari yang lalu sebelum accident itu masih kayak post sama teman-temannya gitu sih, nggak ada yang gimana-gimana juga gitu. Ya terakhir kontak memang sekitar 2 bulan yang lalu waktu saya udah selesai last flight, terus saya post foto kita rame-rame, terus dia komen, dia bilang sedih gitu segala macam. Terus saya pesan-pesan ke Mia, jangan lupa Mia, jangan lupa keep kontak, bla 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 bla. Itu terakhir komunikasi sih. Kadang yang ngasih stiker kalau dia buat story cuma kasih stiker gitu. Keep kontaknya kayak gitu sih. Kamu tahu nggak sih Mia Tresetiani ya? Tresetiani. Mia Tresetiani ini sudah lama di Sriwijaya atau baru aja? Atau kalian itu satu angkatan atau bagaimana? Jadi Mia ini masuk tahun 2017 juga sama kayak saya, tapi dia inisial itu dia belum ada pengalaman di dunia pramugari. Jadi pertama kali dia masuk ke dunia
penerbangan jadi pramugari itu tahun 2017. Kalau saya kan 2014 tuh. Iya. Jadi ya masih senior saya, tapi ya kalau di Sriwijaya sama-sama baru masuk lah sih berapa bulan aja. Oke, berarti masih satu angkatan ya sama Mia? Satu angkatan juga enggak sih, 1 tahun mungkin, tahun yang sama kita masuk. Di tahun yang sama gitu ya. Nah, berarti terakhir ketemu sama Mia itu 2 bulan yang lalu? 2 bulan yang lalu waktu last flight saya. Amel, Mia itu orangnya bagaimana kalau menurut kamu? Ini orangnya rame ya, dia yang suka nyairin suasana gitu. Mungkin karena kan kalau masih muda kan suka cerita, suka apa, kadang kan kalau kayak saya tuh kan ya kalau diajak bercanda ya baru bercanda gitu kan, kadang ya lebih nyaman diem gitu. Kalau Mia tuh yang nyairin suasana gitu, dia yang ngajak bercanda, ngajak ngobrol, kadang suka ngodain gitu. Anaknya baik, pinter. Anaknya pinter, kalau misalnya kita kan setiap setahun sekali, 2 tahun sekali ada ujian kan. Iya. Ya ini biasanya suka keluar duluan, dia selalu selesai duluan dan nilainya paling bagus. Wah. Orangnya pinter, sangat pinter. Nah, momen apa nih yang tak terlupakan bersama Mia? Momen sih banyak ya, kalau diingat pasti sedih ya, banyak sih. Kayak dulu flight Cina gitu, bercanda, ngobrol, curhat, dia suka nanya, kadang Mbak Amel aku gini gitu kan. Dia ini aku sayangin kan dia kan pinter nih, aku bilang itu kan kamu kan pinter deh gitu, kenapa nggak kuliah gitu. Iya Kamel, susah soalnya ambil kerja gini. Terus waktu pandemi itu memang kan waktu kita agak luang ya. Aku bilang ini kayaknya momen kamu buat sambil kuliah deh, kita kan nggak tahu pandemi sampai kapan. Kuliah deh gitu, karena perempuan itu nanti ke depannya kamu bakal menghadapi orang-orang yang mungkin menghargai kamu dengan titel kamu, dengan apa gitu. Jangan jadi perempuan yang gampang diremehin orang, dan sayang kamu pinter, aku bilang kayak gitu. Jadi, oh gitu ya Kak, ya iya. Nggak lama waktu aku last flight itu dia cerita ke aku, Kak Amel, aku udah kuliah loh, kuliah online, dia bilang gitu. Oh iya bagus gitu. Pokoknya Mia harus jadi orang sukses ya gitu. Dia juga cerita sih, iya aku mau jadi orang sukses, nyenengin orang tua, ngebanggain orang tua. Itu sih cita-cita yang terakhir mungkin ya waktu itu. Amel tahu nggak Mia sekolah di mana? Kuliah di mana? Aduh, nama kuliahnya lupa karena waktu itu kita ngobrol tuh di pesawat tentang kuliah dia itu ya itu gitu. Tapi aku kan nggak yang ngingetin, oh kampus apa? Aku tanya di mana nih ya gitu. Di sini Kak gitu. Oh gitu, gimana ya online nanti pertemuannya seminggu sekali dia bilang. Cuma karena pandemi juga sekarang via Zoom dia bilang gitu. Kalau Amel dikasih kesempatan ngomong sama Mia, apa yang pengen disampaikan Amel kepada Mia? Pengen minta maaf sih, kita kan nggak tahu ya selama kerja itu apakah ada sifat kita, sikap kita yang menyinggung gitu. Waktu itu pernah apa ya, mungkin ngerasa lagi dapat kali ya, kadang kok Mia nyebelin sih kadang gitu tuh, tapi pas diinget lagi sensi banget sih gitu, jadi kayak pengen minta maaf ya waktu itu sensi gitu, pengen itu aja sih, tapi kok diinget-inget lagi pengen ngomong ya Kak Amel sayang sama Mia gitu. Amel sayang sama Mia, yang pertama waktu kecelakaan itu diinformasiin, itu yang dilihat itu nama itu yang paling disebut pertama tuh Mia gitu, karena kayak baru kemarin gitu. Karena udah sering terbang bareng gitu, sering cerita sekamar bareng, pengen bilang maaf dan pengen bilang kalau Kak Amel sayang sama Mia. Nah, Amel, kan selain Mia nih, kan ada kru yang lain. Terus kemarin juga pas pilotnya Kapten Ahwan, yang salah satu korban juga di peristiwa kemarin. Amel sering terbang sama beliau. Kapten Afwan lumayan, karena dalam 3 tahun itu ya adalah beberapa kali, mungkin lebih dari 10 kali terbang sama beliau gitu. Ya, seperti yang diberitakan, beliau adalah orang yang soleh, orang yang menjaga wudhu, yang sering menasehati perkara agama, yang suka traktir kayak Bin, kadang suka dibeliin makanan. Orang yang baik insya Allah. Amel tahu nggak beliau sudah lama bekerja di Sriwijaya Air atau gimana nih? Kalau lamanya sih, pokoknya waktu aku masuk tahun 2017 beliau udah ada gitu. Beliau udah ada,
eee, untuk lamanya pasti udah lama sih, beliau senior sih, senior di sana. Gimana Amel sosok beliau di mata Amel? Beliau adalah orang yang kalau dilihat sebagai, pilot, pemimpin di penerbangan, beliau adalah orang yang berwibawa, beliau adalah orang yang soleh, orang yang menjaga wudhu, menghormati perempuan, berakhlak baik, bicaranya baik, nggak pernah bicara yang sembarangan atau menyinggung atau apa. Itu pengalaman saya sih nggak pernah gitu, dan saya juga nggak pernah mengalami. Orang yang gemar bersedekah, kadang beliau tuh baru turun, ngelihat cleaner atau ngelihat ground staff itu langsung ambil dompet, buka, kasih duit gitu, ini buat beli ini ya, beli jajan segala macam. Lagi ya, oh beliau juga nggak bersalaman dengan yang bukan muhrim ya. Dari awal saya kenal memang beliau nggak salaman, kadang karena saya belum tahu, jadi saya waktu itu kan sempat nodorin tangan gitu kan, beliau langsung oh iya gitu, masya Allah gitu. Nah Amel, kan banyak banget diberitakan kalau Kapten Ahwan itu kalau ketemu pramugari nggak pernah melihat, selalu menunduk. Apakah itu benar? Iya, itu kan waktu itu saya cerita tuh kan ya, jadi sepengalaman saya kalau ngobrol gitu kadang suka ngeliat, kan kalau ngobrol kan tatapan ya, ngeliatin. Nanti kalau abis nggak lama ngobrol gitu, Kapten Afan ngomongnya iya, nunduk ini, oh iya, gitu. Jadi ya namanya orang soleh, dia tahu ya batasan-batasannya gitu. Nggak boleh melihat lama-lama, mungkin yang namanya laki-laki juga kan gitu, pramugari banyak, masih muda-muda, cantik-cantik. Beliau sih menjaga pandangan sih, secara islami beliau menerapkan apa-apa yang dilarang, apa-apa yang harus dilakukan sebagai seorang muslim, beliau menerapkan menurut saya. Dan itu benar. Nah Amel, momen apa yang paling berkesan saat bertemu sama Kapten Ahwan? Berkesan ya. Mungkin setahun atau 1,5 tahun yang lalu deh, atau 2 tahun yang lalu ya, saya lupa persisnya. Waktu itu kita terbang bareng, waktu itu kita stay di Surabaya, waktu itu masih di mes Surabaya, milik Sriwijaya Air. Beliau belikan kita seafood masih mentah, kemudian beliau bilang nanti malam kita makan malam bareng ya gitu. Oh iya Captain. Dia suruh tukang masak di mes itu buat masakin kita, beliau yang bayar. Terus kita makan rame-rame waktu itu, makan rame-rame, cerita, ketawa gitu. Di satu momen tuh dia bilang gini, Aziza sudah menikah gitu. Belum Captain gitu. Oh, Aziza nggak mau pacaran, maunya langsung nikah aja, doain ya Captain. Terus Captain bilang, Alhamdulillah bagus, jangan pacaran, dia bilang gitu. Nanti kalau bertakwa Allah kasih yang paling baik, beliau bilang gitu. Itu sih kayak inget, iya Captain doain ya Captain, iya pasti Captain doain sambil ngasih jempol gitu, inget sih, masih inget. Oke, nah Amel, kan saat ini tim gabungan sedang berusaha mengevakuasi korban. Nah kemarin dapat kabar kalau tim DVI dapat mengidentifikasi salah satu korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 yaitu atas nama Oki Bisma. Itu salah satu pramugara, rekan Amel juga kan? Nah gimana tanggapan Amel? Ada rasa kayak sebenarnya kan teman-teman itu kayak masih punya harapan ya. Aduh, berharap masih ada yang bertahan, berharap masih ada yang bisa survive gitu. Walaupun saat kita lihat di berita itu semua isinya puing-puing pesawat ya, itu udah hancur lebur. Pas sudah ketemu tuh kayak ya Allah, ini benar-benar gitu. Teman-teman udah jatuh dari pesawat, udah mengalami kecelakaan dan sudah teridentifikasi, sudah ditemukan gitu. Walaupun diberitakan memang yang ditemukan kan bukan jasad utuh ya. Apalagi tahu bukan jasad utuh tuh karena saya kayak aduh apa yang mereka alami di atas ya gitu. Pasti semengerikan apalah gitu. Sedih campur ya kayak ya sudah alhamdulillah gitu, nggak bisa sedih terus, harus ikhlas, sudah ditemukan, alhamdulillah sudah ditemukan, setidaknya keluarga ini tenang gitu loh. Jadi udah tahu pastinya keadaan yang sebenarnya gitu, karena kan pasti keluarga itu masih punya harapan walaupun 0, sekian persen gitu, pasti masih punya harapan buat bertemu sama keluarga yang menjadi korban. Nah Amel, mengenal sosok Bisma.
Kalau sama Mas Oki Bisma sih belum pernah terbang bareng ya, tapi sering ketemu di vlog itu apa ya, kayak kantor kita meeting point sebelum kita berangkat ke bandara untuk terbang gitu. Mas Bisma tuh apa ya, nggak perlu kenal dia jauh untuk dapat senyuman dia gitu. Kadang kan ya nggak semua senior kan melakukan itu ya. Kadang karena nggak kenal cuma salaman, ya udah mukanya yang datar aja, oh iya gitu doang. Tapi Mas Bisma tuh ya, oh iya Bisma gitu. Walaupun aku junior, walaupun aku anak baru gitu. Terus orangnya lucu sih, priang gitu. Kadang kan dia suka jadi ekstra kru tuh. Kita kan sering ada ekstra kru gitu kan ke Makassar segala macam, sering bareng gitu ya, walaupun jarang ngobrol atau hampir nggak pernah ngobrol karena belum pernah terbang bareng, tapi suka ngeliatin, ikut ketawa, dia ngelucu apa, ketawa di pesawat gitu. Baik sih Mbak, sopan. Nah, kalau untuk kopilot Diego Mamahit, gimana sosok dia di mata kamu? Mas Diego tuh pendiam sih Mbak, maksudnya terbang juga nggak terlalu banyak sama beliau. Orangnya pendiam tapi baik, maksudnya ramah, iya ikutan, misalnya waktu mau flight Mas, Aziza ikutan Mas gitu. Oh iya ikutan Mbak, sambil senyum gitu. Baik sih, sejauh penglihatan, cuma nggak terlalu dalam untuk tahu beliau. Nah, kan selain Mia, ada rekan pramugari Gita Lestari. Itu kamu mengenal sosoknya atau enggak? Udah pernah kenalan, hampir semua pernah kenalan karena kita tuh kalau papasan antar pramugari itu pasti selalu salam sebelum corona ya. Salam dan sebutin nama. Halo Mbak Aziza, halo Mbak Gita gitu. Kadang kalau ikut flight bareng atau dia jadi extra code, Gita ikutan ya Mbak gitu. Oh iya ikutan gitu. Tapi untuk terbang bareng, ngobrol sih belum pernah, cuma say hello atau kenalan sudah. Sedangkan kalau Yulian Andika nih, katanya kamu tadi kayak kapten kru atau gimana nih? Dia senior flight attendant. Oh, senior. Nah, Senior. bagaimana Yulian Andika ini di mata kamu? Mas Andika ini juga sebagai instruktur di perusahaan. Instruktur itu dia yang mengajarkan semua. Kita kan punya sebuah buku gitu yang isinya adalah semua tata cara emergency atau enggak keterangan tentang aircraft segala macam. Beliau adalah salah satu guru lah istilahnya gitu. Guru di perusahaan. Beliau kalau mengajar itu ya kelihatannya galak aja gitu, tapi dia baik gitu. Kadang kalau misalnya kita nggak tahu tuh, kadang suka, ih masa nggak tahu sih, coba inget-inget gitu. Walaupun kelihatannya di luar emang kayak galak ya karena senior kan, tapi kalau udah ngobrol, udah kenal, orangnya baik kok. Orangnya baik. Nah, Amel ini sempat dipulangkan, dirumahkan. Iya. Nantinya ke depannya Amel akan tetap di dunia penerbangan atau udah stop sampai di sini terus meneruskan usaha? Sebenarnya saya tuh emang suka jadi kayak cinta gitu sama penerbangan. Cuma sebagai seorang muslimah juga ada yang perlu dipertimbangkan kan, karena kondisi untuk safar dan lain sebagainya gitu. Kalau memang ke depan ini belum bertemu jodohnya atau masih sendiri, masih bebas dengan diri sendiri gitu, pengennya sih masih pengen terbang gitu, karena pekerjaan yang paling menyenangkan menurut saya adalah menjadi flight attendant gitu. Segala resikonya saya yakin, mau di darat, mau di laut, mau di udara, kalau sudah waktu dan ajalnya nggak ada yang bisa ditunda gitu. Mungkin caranya saja yang berbeda gitu. Tapi setelah kejadian ini Amel nggak ada trauma sama sekali ya? Trauma sih kayak masih belum ke trauma sih Mbak, masih kesedih. Masih sampai sekarang tuh masih kesedih karena sholat pun yang dibayangin muka mereka gitu. Karena saya juga seorang pramugari, saat ada kecelakaan, nggak usah deh Sriwijaya, Lion atau AirAsia waktu itu saya yakin semua hati air crew pasti ngerasain sakit yang mungkin nggak dirasain orang lain gitu. Pasti lebih dengan keluarganya sih, keluarga pasti lebih sangat sakit, tapi kita tuh merasakan kayak kok ngerasain yang sama ya, kita tahu rutinitas kita tahu pesawat itu, kadang kita kan suka ngeliatin, ini tuh pesawat gede banget, besar banget gitu, ini besi tuh tebel banget gitu, kita tuh terbang tuh tinggi banget gitu, kalau memang ada kecelakaan terus kita bisa jatuh ke bawah itu semengerikan apa, setakut apa kita kayak tahu gitu Mbak, jadi kayak
kalau mau dibilang patah hati itu kayak rasa patah hati aja gitu tahu gitu. Apalagi ini teman sendiri, orang yang kita pernah terbang bareng, kita pernah ketemu bareng, pernah cerita, pernah ngobrol gitu. Kayak mimpi sih, Mbak. Masih sedih itu masih ada, kalau trauma sih mungkin belum sampai sana ya, sedih aja. Nah, Sedih. Amel, kan banyak netizen, para warganet itu tuh kayak setelah kecelakaan ini pada bilang takut, trauma naik pesawat. Apa yang ingin disampaikan Amel biar masyarakat Indonesia itu tidak takut naik pesawat? Semua orang kan punya mental yang beda-beda ya. Takut atau trauma itu kita juga nggak bisa salahin. Tapi yang harus kita yakini sebagai orang beriman adalah mau dimanapun kita berada, kalau memang sudah waktunya, pasti ya nggak bisa ditunda, nggak bisa lari. Tapi kalau belum waktunya, mau kita kejar, mau kita raih, ya kalau memang masih ada umur kita ya kita masih akan bernafas gitu. Jadi nggak usah takut, harus bertawakal pada Allah kapanpun, dimanapun, lakukan semua tuh bismillah. Ingat Allah, berdoa, apapun yang terjadi setelah itu, biarlah itu menjadi ketetapan Allah. Kita nggak pernah tahu, mungkin di mata kita ini kayak keburukan gitu, kehilangan keluarga, kehilangan teman-teman dekat, suami, istri, anak gitu. Tapi itu di mata kita nggak tahu. Di mata Allah belum tentu itu buruk di mata Allah. Mungkin ini adalah yang terbaik. Dengan kepergian mereka dengan cara seperti ini, banyak yang mendoakan, banyak yang mengenang. Dan untuk cabin crew, saya harap mereka bisa tabah, ikhlas, kuat, dan selipkan rasa bangga yang luar biasa karena teman-teman saya, kapten saya pasti sudah melakukan yang terbaik buat teman-teman, buat penumpang, buat yang ada di pesawat itu, terutama kapten. Saya yakin kapten pasti melakukan yang terbaik gitu. Tapi memang takdir Allah nggak bisa dilawan. Nggak apa-apa, jangan takut. Kita sudah belajar, kita sudah tahu bagaimana cara mengendalikan situasi emergensi yang masih bisa kita handle, bagaimana prosedur-prosedur yang harus kita lakukan saat take off sampai kita landing. Insya Allah kita sudah belajar itu, dan itu bukan sebentar kita belajar. Jadi insya Allah kalau misalnya memang masih Allah kasih selamat, pasti penerbangan itu akan sampai dengan selamat. Ya, amin. Nah, terakhir nih Amel, apa sih harapan Amel pasca peristiwa ini? Harapannya, semoga setiap musibah, terutama kecelakaan pesawat ini tidak terulang lagi. Karena kalau kecelakaan pesawat ini rasanya tuh mungkin orang-orang Indonesia juga sedih. Pasti Mbak juga ngerasain sedih walaupun nggak kenal ya, merasa sedih gitu. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran, setiap kita bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah. Yang salah nanti setelah ditelusuri mengapa bisa jatuh, itu menjadi pelajaran penting berharga untuk safety dalam penerbangan selanjutnya. Nah, terima kasih Amelia Azizah untuk waktunya untuk ngobrol di On Cam Everynight malam ini. Semoga keluarga diberi kesehatan. Amin ya Allah. Ini. Ya, terima kasih. And health ya. Terima kasih Mbak juga. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.